46 tahun saya belajar ilmu politik sejak di FISIP UI hingga saat ini. Saya tidak pernah melihat seorang tokoh politik, baik itu di Indonesia, di Amerika Serikat, ataupun di Australia, Prof. Ikrar nih, Prof. Ikrar. setelah selesai menjalani tugasnya sebagai seorang presiden, langsung meninggalkan partainya, dan kemudian bahkan membuat partai yang selama ini boleh dikatakan menjadi satu jiwa dengan dirinya sejak dia menjadi seorang wali kota di Solo, gubernur di Jakarta, dan 2 kali masa jabatan presiden. Itu kemudian bukan saja meninggalkan partainya, tapi juga kemudian dia juga berupaya untuk mengerdilkan atau bahkan menghancurkan calon-calon pejabat negara yang berasal dari partai politiknya. Nah, kita juga lihat ya, apa yang terjadi dengan Jokowi ini benar-benar sebuah anomali politik. Kenapa? Karena kita tahu lagi-lagi seorang tokoh politik yang besar ya di dalam sebuah partai politik itu tentunya memiliki suatu sense of belonging, rasa kepemilikan, memiliki suatu party ID atau identitas partai. Dari mana dia berasal dan kemudian dari mana juga dia mendapatkan dukungan untuk menjadi seorang pejabat publik. Nah, kita juga bisa lihat ya, bagaimana kemudian setelah dia selesai, bahkan sebelum dia selesai menjadi Presiden Republik Indonesia, dia sudah mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden yang kebetulan calon wakil presidennya itu adalah anaknya sendiri, berhadapan-hadapan dengan calon yang berasal dari partainya sendiri yaitu PDIP. Dan kita di dalam politik itu ada istilah bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu dia adalah seorang tokoh politik yang freelancing belief dan free willing style. Artinya dia tidak peduli kepada partai politik, tidak peduli kepada ideologi politik. Yang penting yang namanya partai politik itu bisa dia gunakan untuk kemudian menjadi alat bagi kekuasaan dia atau menjadi alat yang kemudian bisa digunakan untuk kendaraan politik dia. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan dia akan berbuat seperti itu? Dan apakah seorang tokoh politik yang seperti ini benar-benar bisa dijadikan sebagai guru bangsa bagi anak-anak generasi muda sekarang? Kenapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini bisa dikatakan merupakan suatu pendidikan yang buruk bagi demokrasi di Indonesia dan juga suatu pendidikan yang menghalalkan segala cara, menghalalkan politik dia untuk kemudian meraih kekuasaan dan setelah itu dia meninggalkan partai politik itu. Apa yang ingin saya katakan di sini? Karena kalau kita ingin meraih suatu jabatan publik, itu adalah suatu hal yang boleh dikatakan yang memang sudah terpatri di negara ini, bahwa seseorang itu hanya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia jika orang tersebut didukung oleh sebuah partai politik atau kelompok partai politik. Tanpa itu, dia boleh dikatakan tidak mungkin menjadi calon presiden ataupun wakil presiden berasal dari kelompok independen. Ya, sobat-sobat, begitulah tadi kata Prof. Ikrar Nusabakti. Profesor beliau mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu anomali. Dan gua rasa Pak Jokowi adalah contoh pemimpin yang baik untuk negara, untuk generasi-generasi selanjutnya ya. Nah, ini ada Pak Simon nih yang mengcounter narasi dari Prof. Ikrar bahwasanya Pak Jokowi itu anomali. Mari kita simak saja videonya Bapak Simon John. Let's go. Menurut Profesor Dr. Ikrar Nusabakti, Jokowi adalah anomali dalam perpolitikan Indonesia modern. Ia menceritakan pengalaman studinya selama 40 tahun, baik di Indonesia, Amerika, dan Australia, yang tidak punya referensi dalam hal orang-orang yang punya keanehan dan sepak terjang politik yang melabrak pakem-pakem yang sudah disepakati dalam orang menjalani karir politiknya. Dan karena itu ia kekeh mengatakan bahwa Jokowi adalah anomali
atau bahkan abnormal dalam perpolitikan Indonesia kontemporer. Saya ingin mengajukan tesis bahwa pendapat Ikrar Nusabakti ini dapat kita patahkan, dan sekaligus saya ingin menolak tesis yang dikembangkan oleh Ikrar Nusabakti bahwa Jokowi adalah anomali dalam perpolitikan Indonesia kontemporer. Saya justru ingin membalik dan menawarkan tesis yang baru, Mantap. bahwa Bang. Jokowi adalah normal dalam panggung politik nasional Indonesia kontemporer. Teman-teman, ada dua tesis atau pendapat utama yang disampaikan oleh Profesor Ikrar Nusabakti ketika mengatakan bahwa Jokowi adalah anomali dalam perpolitikan Indonesia modern atau kontemporer. Tesis yang pertama, ia mengatakan bahwa tidak ada presiden atau mantan presiden yang setelah mengakhiri karirnya sebagai seorang presiden, ia kemudian meninggalkan partai politik yang telah membesarkannya. Bahkan di banyak tempat, baik di Amerika maupun Australia, pemimpin-pemimpin yang telah dibesarkan dan menjadi seorang pemimpin negara yang atau disebut juga sebagai presiden, maka orang-orang itu akan terus ada dalam lingkungan partai politik yang membesarkan seseorang itu, sehingga orang itu terus akan berada dalam semangat untuk memberi kontribusi besar bagi partai politik yang telah membesarkannya. Karena itu, Ikrar Nusabakti kemudian berargumen bahwa sosok yang bernama Jokowi adalah anomali, karena mantan presiden ini setelah selesai mengabdikan diri sebagai presiden, tetapi ia justru pergi meninggalkan partai yang telah membesarkannya. Dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP ditinggalkan oleh Jokowi, dan karena itu Jokowi disebut sebagai anomali, dan ini adalah anomali pertama menurut Ikrar Nusabakti. Anomali yang kedua yang dilihat oleh seorang Ikrar Nusabakti adalah ketika Jokowi tidak membesarkan partai yang telah membesarkannya, bahkan menempatkannya ketika mulai berkarir sebagai seorang politisi dari daerah seperti menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, sampai akhirnya 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Sosok Jokowi dibesarkan dan mendapat konsesi politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya. Jokowi pergi meninggalkan PDIP, bahkan menurut Ikrar Nusabakti, inilah yang disebut dengan anomali yang kedua, bahwa Jokowi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melemahkan, bahkan menghancurkan PDIP sebagai partai yang telah membesarkannya. Dalam konteks ini, teman-teman, Profesor Ikrar Nusabakti kemudian mengatakan bahwa Jokowi adalah anomali dalam perpolitikan Indonesia kontemporer atau Indonesia di hari ini. Nah, saya ingin membalik pandangan seorang Ikrar Nusabakti. Menurut saya, justru kita bisa melihat Jokowi adalah sosok yang unik, dan politik Jokowi adalah politik yang khas. Khas karena apa? Karena istimewa yang kita tidak punya referensi lain selain Jokowi adalah contoh pertamanya. Sehingga ketika seorang Ikrar Nusabakti menceritakan 40 tahun ia berkarir sebagai seorang akademisi belajar politik dan tidak ada referensi yang lain, termasuk ketika ia riset di Amerika dan Australia, maka saya ingin katakan justru inilah sebuah contoh yang langsung ia amati, bukan dengan belajar di Amerika atau belajar di Australia, justru belajar dari tempat dirinya sendiri berada, yaitu di Indonesia. Bahwa di Indonesia ada tokoh bernama Jokowi yang memiliki cara dan sepak terjang politik yang unik, yang khas. Dan dalam rangka membalik pendapat seorang Ikrar Nusabakti, saya ingin katakan
Jokowi bukan anomali dalam politik Indonesia kontemporer. Justru Jokowi telah menggunakan cara berpolitik yang normal. Ia adalah seorang aktor politik yang saya ingin katakan tidak mau disetir dan tidak mau dikooptasi oleh siapapun yang akan membuat dirinya menjadi orang yang tidak independen, menjadi orang yang tidak merdeka dan yang tidak bebas. Karena itu, politik Jokowi yang unik dan khas itu, yang membuat ia adalah seorang yang normal, itu adalah politik yang ingin memastikan bahwa Jokowi adalah orang yang merdeka, orang yang bebas. Ia tidak mau dikooptasi atau dikendalikan oleh siapapun, termasuk oleh partai politik, termasuk oleh ketua-ketua umum partai politik. Itu yang selalu kita dengar ketika Jokowi masih menjadi seorang presiden. Ketika ia selalu mengatakan, saya bukan pemilik partai politik. Karena itu tanyakan kepada pemilik partai politik, dalam hal ini ketua-ketua umum atau mereka-mereka yang punya konsesi langsung pada partai politik, di mana mereka adalah elit atau pengurus partai politik. Itu adalah sebuah cara melihat bagaimana politik dan sepak terjang perpolitikan Jokowi itu tetap adalah politik yang normal. Justru Ikrar Nusabakti cara melihatnya yang menjadi aneh dan abnormal atau tidak normal. Karena apa? Karena apa yang diperlihatkan oleh Jokowi itu adalah bentuk dari independensi seorang aktor politik, bahwa ia adalah aktor politik yang merdeka, dan kemerdekaan seorang Jokowi itu hanya satu saja yang bisa mengendalikan seorang Jokowi, yaitu politik negara, yaitu politik Pancasila. Dalam konteks ini, sepak terjang politik Jokowi yang seringkali menembus batas-batas berbagai macam pandangan yang dikira orang normal. Bahkan ia seringkali berada di depan dari sikap-sikap yang harusnya ditunjukkan oleh negara sebagai sikap seorang yang ingin berada dan mengedepankan fungsi negara sebagai negara Pancasila yang tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, golongan, atau partai-partai politik. Dalam konteks inilah teman-teman, seorang Jokowi telah memberikan keteladanan kepada kita. Saya sekali lagi ingin katakan, saya tidak menjilat pada Jokowi, saya tidak punya kedekatan apapun dan afiliasi apapun pada Jokowi dan keluarga Jokowi. Tetapi kita bisa melihat dari sisi yang lain, dari perspektif yang lain, bahwa Jokowi memberikan keteladanan kepada kita. Tentang apa? Tentang politik yang bukan anomali, tetapi politik yang justru normal, bahwa seorang aktor politik itu seharusnya tidak terkooptasi oleh kepentingan apapun, termasuk kekuatan partai politik. Seorang aktor politik harusnya hanya menaklukkan dirinya pada politik negara, dan di konteks Indonesia, politik negara itu adalah politik Pancasila. Dalam konteks itu teman-teman, saya kira cara pandang seorang Ikrar Nusabakti, sekalipun ia menceritakan dirinya yang adalah seorang akademisi dan intelektual politik yang malang melintang belajar politik selama 40 tahun lebih, tetapi dalam konteks ini, maaf Prof Ikrar Nusabakti, cara pandang Anda kurang tepat, dan seharusnya kita bisa belajar bahwa sosok seorang Jokowi yang tidak harus dicari referensinya di Amerika terlalu jauh, di Australia pun terlalu jauh. Kita bisa melihat di dalam negeri kita bahwa Jokowi adalah tipikal seorang pemimpin yang merdeka. Dia tidak mau terkooptasi oleh kepentingan apapun, termasuk kooptasi dari pemilik partai-partai politik seperti ketua umum partai politik yang membuat dirinya tidak bebas dan tidak merdeka untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara, kepentingan Pancasila yang mengabdi pada kepentingan rakyat sebagai pemilik dari suara yang harusnya kita perjuangkan sebagai aktor-aktor politik. Maaf Prof Ikrar, pandangan Anda yang menyebut Jokowi anomali politik Indonesia kontemporer tidak tepat. Jokowi adalah politik yang normal dan upayanya untuk menjadi bagian dari cerita Indonesia dengan demokrasi kita yang unik dan khas. Jokowi memberikan tambahan informasi kepada kita bahwa ia adalah seorang aktor politik
yang merdeka, yang bebas, yang tidak mau terkooptasi oleh kepentingan sempit selain kepentingan negara dan politik negara. Ya, begitulah sobat-sobat. Apa kata Bapak Simon John mengcounter narasi Ikrar Nusa Bakti ya terkait anomali Pak Jokowi. Ternyata Prof. Ikrar ini sekolahnya jauh, tapi di dalam negeri padahal ada yang bisa beliau pelajari. Begitu maksud Bapak Simon John. Nah, Pak Jokowi ini politisi unik, ya kan? Beliau itu ya mungkin hal barulah di dalam politik di dalam negeri, bahkan di luar negeri ya. Pak Jokowi adalah makhluk yang merdeka, warga negara yang merdeka. Iya enggak? Dulu dibilang katanya apa namanya? Ini partai katanya, petugas partai. Dulu. Sekarang udah nggak petugas partai, malah dikatain pengkhianat. Dasar aneh-aneh emang pengamat. Serba salah jadi orang, begini salah begitu salah. Pusing. Ya, tapi begitulah politik serunya. Ya, narasi positif, narasi negatif harus kita counter. Kita sebagai warga negara yang suka berita-berita politik bisa memperhatikan lah mana yang baik menurut kita ambil, yang jelek kita buang, ya enggak. Nah, tetap kita harus punya adab, ya. Nggak usah ngomong-ngomong ngata-ngatain orang ape-ape lah. Biarin narasinya aja yang kita counter balik, ya enggak. Tapi kalau kita nggak bisa ke counter, ya banyaklah, insya Allah masih banyak warga negara Indonesia yang pintar, yang bisa mengcounter narasi-narasi jahat ya, atau menyudutkan, menjatuhkan seseorang ya. Padahal seseorang itu sudah berjasa dan itu harus kita counter balik. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.